Sekitar 16,5% masyarakat Indonesia mereka bermain game tokoh yang bernama Kadita. Ternyata tokoh ini terinspirasi dari legenda di Indonesia, yaitu Nyi Roro Kidul. Perlu diketahui jumlah pengguna aktif game Free Fire ini merupakan yang paling besar khususnya di Indonesia. Mereka mendapatkan unduhan sebanyak atau pengguna aktif sebanyak 100 juta pemain yang aktif. Yang menjadi keunggulan mereka yaitu dari spesifikasi melihat logonya ketika login. Ini salah satu perusahaan dari China yang mengembangkan tadi PUBG PC ke PUBG Mobile ke rupiah, yaitu setara dengan 36 triliun rupiah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel Profesor Kampung dan masih dengan saya Aditya Rahman, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik dan melihat video ini. Semoga diberikan kemudahan selalu, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mensubscribe video ini. Semoga teman-teman diberikan rezeki yang melimpah, dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Klik tombol subscribe di bawah ini, dan saya doakan semoga teman-teman juga diberikan rezeki yang melimpah. Oke guys, belajar semua yang menonton video ini, kali ini saya akan bahas tentang materi yang kaum milenial sukai, yang remaja sukai, yang bocil juga sukai sih, yang mungkin bapak-bapak juga sukai sih. Oke guys, itulah. Jadi kita akan bahas tentang seputar games, karena games pada saat ini sudah menjadi jamur di masyarakat. Artinya sudah menjadi atau sudah melekat lah di satu kebiasaan masyarakat. Lihat aja di mana-mana mereka bermain game, saat menunggu bermain game, saat sekolah pun bahkan bermain game, saat di rumah sakit menunggu pasien bermain game. Bahkan saat pacaran pun ada di samping pacaran mereka bermain game. Dan tak sedikit bahkan sampai ada survei yang mengatakan games merupakan salah satu menjadi alasan hubungannya kandas atau rumah tangga kandas. Hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mengeluarkan data statistik bahwa sekitar 16,5% masyarakat Indonesia mereka bermain game untuk menghibur diri mereka sendiri. Orang Indonesia kurang hiburan kayaknya. Jika kita hitung data persen ini dengan data sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2019, yaitu yang mana Indonesia memiliki penduduk sekitar 270,6 juta. Nah, berarti 16,5% dari 270,6 juta, yaitu sekitar 43.296.000 orang yang bermain game. Saya ulangi, 43.296.000 orang Indonesia bermain game. Banyak sekali. Belajar semua, di sini saya ingin bahas seputar 3 games yang memiliki penghasilan paling banyak, dan juga tentunya saya akan bahas juga jumlah pengguna aktif pada tiap game tersebut. Dan yang paling penting, karena di sini profesor, sombong banget. Oke, dan yang paling penting yaitu saya akan jabarkan materi tentang faktor X atau tentang kelebihan keunggulan dari tiap game, dari 3 game tersebut, dan itu mungkin menjadi alasan mengapa mereka bisa berada di top 3 games yang memiliki penghasilan paling besar. Oke guys, tanpa berlama-lama, karena mungkin teman-teman juga sudah tidak sabar ingin mengetahui materi yang ingin disampaikan, atau ingin juga mungkin tidak sabar game favoritnya berada di posisi berapa ya. Oke, saya mengerti tentang itu. Jadi mari kita akan bahas, atau mari kita masuk ke materi yang pertama. Check it out. Oke, kita akan urutkan dari urutan yang ketiga. Games yang menempati posisi ketiga sebagai games yang berpenghasilan paling besar, yaitu diraih oleh games Mobile Legends. Yeay! Nah, perlu diketahui juga bahwa games ini dikembangkan oleh perusahaan Cina
yaitu yang bernama Monton, yang mana ini merupakan salah satu nama tengah sih dari nama perusahaannya, yaitu Shanghai Monton Technology. Nah, Shanghai Monton Technology ini didirikan oleh salah satu pengusaha, kayaknya masih muda sih. Oke, salah satu pengusaha orang Cina ya tentunya, yaitu Justin Yuan. Dan berapa penghasilan yang diraih oleh Mobile Legends? Jadi penghasilan Mobile Legends pada tahun 2020 yaitu sebesar 291 US dollar, atau kalau misalkan kita rubah ke bentuk rupiah yaitu sekitar 4 triliun rupiah. Besar sekali tentunya, dengan jarak waktu 1 tahun mendapatkan 4 miliar rupiah, bor. Ini luar biasa. Dan pada tahun 2020 juga Mobile Legends mencatatkan pengguna aktif dengan jumlah 75 juta pengguna aktif mereka. Yang menjadi menarik di sini yaitu kita akan bongkar apa yang menjadi keunggulan yang mereka unggulkan, karena setiap produk, setiap apapun itu pasti mereka mempunyai keunggulannya. Contoh Apple, mereka punya keunggulan dengan brandnya. Kalau misalkan Xiaomi dengan murahnya, Realme dengan murahnya. Nah, Mobile Legends pun ada. Menariknya, yang menjadi daya tarik dan juga kelebihan atau keunggulan dari Mobile Legends ini, mereka sangat luar biasa sekali memikirkan bagaimana menarik pasar games atau menarik penggunanya, yaitu dari value tokoh-tokoh mereka yang mereka tampilkan. Jadi tokoh-tokoh yang ada di Mobile Legends itu mereka ramu sedemikian rupa sehingga berhubungan dengan pasar-pasar di negara tertentu. Ini menurut saya menjadi tarik sangat luar biasa sehingga bisa memagnet para pengguna di negara-negara tertentu untuk bermain games ini. Dan yang paling penting, di setiap tokohnya mereka mempunyai cerita. Itu yang paling, cerita yang terinspirasi dari pahlawan di setiap negara tersebut. Itu yang menjadi salah satu keunggulan dari Mobile Legends yang bisa bertahan, bahkan bisa menjadi top 3 yang berpenghasilan besar. Saya contohkan beberapa, yaitu ada satu tokoh yang bernama Jilong. Nah, tokoh ini ternyata terinspirasi dari tokoh Cina yang bernama Jawo Yun. Jadi Jawo ini merupakan salah satu pahlawan pemberani yang berasal dari negeri tirai bambu. Ada lagi ternyata tokoh yang bernama Kadita. Ternyata tokoh ini terinspirasi dari tokoh sosok Indonesia, bukan tokoh Indonesia ya, mitos legenda di Indonesia, yaitu Nyi Roro Kidul. Dan contoh terakhir ada hero Gatot Kaca yang terinspirasi dari pahlawan Indonesia, yaitu Gatot Kaca. Nah, itulah jadi kenapa Mobile Legends bisa bersaing dengan game-game yang lain juga dan bisa berada di top 3 game yang berpenghasilan tinggi, berpenghasilan banyak tentunya, dan juga menjadi games populer di kalangan gamers. Jadi seperti itu. Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah setuju atau misalnya punya pendapat lain? Bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, kita next ke games yang berada di urutan kedua. Yaitu ada games Free Fire. Nah, perlu diketahui juga bahwa games Free Fire ini diciptakan atau dikembangkan oleh pengusaha yang bernama Forrest Lee, pengusaha asal Singapura, dan Free Fire ini diluncurkan pada tanggal 11 Agustus 2017. Dan di Indonesia sendiri, games ini rilis pada tanggal 15 Januari 2018. Nah, penghasilan yang didapatkan oleh games Free Fire ini yaitu pada tahun 2020 mereka berhasil mendapatkan keuntungan sebesar 716,2 US dollar atau setara dengan 10 triliun rupiah. Ini merupakan jumlah yang ya tadi sama besar, dan juga perbedaannya lumayan sangat jauh dengan yang didapatkan oleh Mobile Legends. Yang tadi Mobile Legends 4 triliun, ini 10 triliun, ada rentang 6 triliun perbedaannya. Ini sangat luar biasa sekali. Dan juga perlu diketahui jumlah pengguna aktif game Free Fire ini merupakan yang paling besar khususnya di Indonesia. Mereka mendapatkan unduhan sebanyak atau pengguna aktif sebanyak 100 juta pemain yang aktif. Nah, sekarang apa yang menarik dan menjadi strategi dalam pemasaran games ini sehingga games ini bisa tadi
terus mengalami peningkatan, juga terus bersaing dengan game yang lain, dan yang paling penting tadi bisa berada di top 3 khususnya di posisi kedua yang menjadi games berpenghasilan paling banyak. Yang menjadi keunggulan mereka yaitu dari spesifikasi, yaitu game ini bisa dimainkan di spesifikasi yang rendah, berbeda dengan kompetitor yang lainnya yang hanya bisa digunakan dan lancar digunakan pada spesifikasi yang lumayan tinggi. Itu yang menjadi luar biasa dari games ini. Dan ini pun diakui dari ahli yang mengatakan bahwa perusahaan ini sangat pintar dengan tadi memilih target pasar yang memiliki gadget yang berstandar spesifikasi pas-pasan. Karena beberapa ahli mengatakan bahwa negara-negara Asia dan beberapa negara Amerika, mereka banyak sekali orang yang menggunakan gadget dengan spek yang pas-pasan. Jadi ini strategi marketing sangat luar biasa sekali yang games Free Fire lakukan. Oke, jadi itu adalah strategi luar biasa atau keunggulan yang menjadi daya tarik game Free Fire sehingga bisa menempati posisi kedua dan memiliki jumlah unduhan atau pemain aktif paling banyak di antara games-games yang lain. Bagaimana pendapat teman-teman? Bisa teman-teman, mungkin teman-teman berbeda dengan saya atau memiliki pendapat lain atau opini lain, silahkan teman-teman bisa komen ya di bawah atau bisa tuliskan di bawah komentar. Oke, kita next ke games yang ketiga, yaitu games yang menempati peringkat pertama. Nah, games yang menempati peringkat pertama yaitu ada games PUBG Mobile. Wow, yeay. Jadi PUBG ini menempati posisi pertama dengan game yang berpenghasilan paling banyak atau berpenghasilan paling besar di antara games-games yang lain. Yeay, selamat kepada pengguna PUBG ya. Perlu diketahui ya, penting ini sejarah ya, bahwa PUBG ini dikembangkan oleh pengembang yang bernama Brandon Green. Brandon Green ini dia memang pengembang games dan cukup sukses. Kemudian dia mendapatkan investor dari negara Korea Selatan dan terlahirlah PUBG PC pada waktu itu. Nah, PUBG PC berhasil, banyak sekali yang menggunakan. Kemudian tim dari PUBG Corp ini, dari perusahaan PUBG ini ingin mengembangkan ke mobile. Dan mereka bersepakat bekerja sama dengan perusahaan asal Cina yang bernama Tencent Games. Mungkin teman-teman pasti yang bermain PUBG sering melihat logonya ketika login. Ini salah satu perusahaan dari Cina yang mengembangkan tadi PUBG PC ke PUBG Mobile, PUBG HP lah. Dan sekarang berapa sih penghasilan PUBG sehingga mereka berada di urutan pertama? Ternyata penghasilan PUBG pada tahun 2020 mereka mendapatkan keuntungan sebanyak atau sebesar 2,6 miliar US dollar. Miliar US dollar, bro. Atau kalau misalnya kita rubah ke rupiah, yaitu setara dengan 36 triliun rupiah. Baik sekali, bos. Ini perbedaannya sangat jauh sekali ya, dari Mobile Legends, kemudian Free Fire dan PUBG. Tadi Mobile Legends 4 triliun, kemudian Free Fire 10 triliun dan PUBG 36 triliun. Dengan Free Fire saja ada rentan sekitar 26 triliun. Ini luar biasa. Tapi menariknya, jumlah pengguna aktif PUBG di seluruh dunia itu ternyata hanya 50 juta pengguna aktif. Nah, ini dari ketiga itu PUBG merupakan memiliki pengguna aktif yang paling rendah, berbeda dengan Free Fire dan Mobile Legends. Nah, sekarang apa yang menjadi keunggulan PUBG sehingga PUBG bisa berada di urutan nomor 1? Dan yang paling penting, kenapa PUBG berpenghasilan paling besar dari segmen pasar? PUBG menyasar orang yang memiliki spesifikasi menengah ke atas, yaitu orang yang bermain PUBG artinya mereka yang berada di strata menengah ke atas, yang lumayan punya duit lah ya, sehingga dari aksesoris yang dijual PUBG bisa terjual banyak
Karena memang penggunanya menengah ke atas, mereka punya duit semua. Ya itulah mengapa alasan kenapa PUBG bisa mempunyai penghasilan paling banyak berbeda dengan Free Fire dan juga Mobile Legends. Itulah rahasia dari PUBG. Versi saya, bagaimana menurut teman-teman? Mungkin teman-teman juga mempunyai pendapat sendiri, bisa tulis di kolom komentar ya. Oke guys, jadi itulah games yang memiliki penghasilan paling banyak, yang ternyata PUBG merupakan salah satu game atau merupakan games yang memiliki penghasilan paling banyak, meskipun ya tadi pengguna aktifnya sedikit. Dan tadi juga saya jelaskan apa rahasianya. Jadi tiap game apapun pasti mereka punya kelebihan dan kekurangan ya. Dan setiap korporat perusahaan pasti punya strategi masing-masing untuk pemasaran mereka. Oke guys, jadi sampai situ saja video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Kita berjumpa di video dan analisis dan bedah selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.